Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel ini dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Yang baru bergabung, selamat datang ya. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan siang hari ini, pada tanggal 20 September 2021, kita kembali lagi memantau bersama-sama untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang berlangsung di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Seperti yang kita perhatikan di sini, di bagian area curb masih terus dilakukan, yaitu pemotongan di bagian sisi sebelah kanan maupun di bagian sisi area run-off untuk penempatan di bagian curb itu sendiri. Di sini para pekerja masih terus melanjutkan ya, sudah sampai di tikungan ke-15 menuju ke-16 ini untuk pembuatan atau penempatan nanti di bagian curb itu sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika sendiri dijadwalkan menjadi seri penutup ajang World Superbike atau WSBK di tahun 2021 ini pada tanggal 13 sampai 14 November mendatang. Sebelum menggelar MotoGP Indonesia 2022 ya, sirkuit Mandalika akan menjadi salah satu tes venue, yaitu tes pramusim MotoGP 2022 yang akan dijadwalkan pada bulan Februari mendatang. Jadi seperti yang kita ketahui ya, sirkuit Mandalika berpeluang sangat besar sekali ya untuk gelar balapan pada tanggal 13 sampai 20 Maret mendatang untuk MotoGP tentunya, yang dikabarkan akan menjadi seri kedua pada MotoGP 2022. Kabar tersebut diungkap Speedweek yang mengklaim draft jadwal MotoGP 2022 akan memiliki 21 balapan. Balapan MotoGP 2022 akan dimulai pada 6 Maret mendatang, yaitu di MotoGP Qatar. MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika akan menjadi seri kedua. Balapan di sirkuit jalan raya pertama untuk ajang MotoGP itu diklaim berpeluang digelar pada 13 Maret atau 20 Maret 2022 ini. Setelah MotoGP Indonesia, dua balapan akan digelar di MotoGP Argentina pada 3 April 2022 dan MotoGP Amerika Serikat pada 10 April. Seri pertama di Eropa akan digelar di MotoGP Portugal pada tanggal 24 April 2022 mendatang. Selain itu, Spanyol masih akan menggelar 4 balapan di MotoGP 2022, yakni di Jerez, Catalunya, Aragon, dan MotoGP Valencia yang akan kembali menjadi seri penutup pada 13 November 2022 mendatang. MotoGP Finlandia di sirkuit Kimmering untuk kali pertama akan menggelar balapan pada 10 Juli 2022 setelah batal menjalani debut di MotoGP 2021 ini. Dengan kondisi pandemi yang tidak menentu, perubahan jadwal MotoGP 2022 bisa kembali terjadi seperti musim lalu ya. Dan musim ini Dorna Sport dikabarkan akan merilis jadwal resmi MotoGP 2022 pada akhir September mendatang. Ya, jadi itulah tadi informasi sedikit tentang MotoGP 2022 yang akan kita gelar nanti di sirkuit Mandalika ini pada tanggal 13 atau 20 Maret mendatang. Setelah WSBK dan tes pramusim di tahun ini maupun tahun depan, seperti itu. Ya, kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi yang ada di sini pasca pengaspalan di bagian pit lane sebelah kiri yang berada di depan garis pedok. Seperti yang kita perhatikan ini belum dilanjutkan ya di depan ini. Kita coba lihat apakah sudah dilanjutkan atau belum. Ya, ternyata belum ya. Ini masih menunggu tentunya untuk melanjutkan dari pengaspalan di jalur pit lane tersebut menuju ke jalur tikungan pertama yang di depan situ. Ya, kita berada di belakang ini untuk melihat dari kaplingan-kaplingan masih terus dilakukan untuk perapian di sisi depan ini ya. Pengecoran lapisan kedua akan terus dilanjutkan. Akan tersambung nanti bentuknya seperti ini menuju ke tunnel pertama yang berada di sini. Ya, sejauh ini yang kita bisa lihat untuk pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika, yang kita lihat di sini di belakang ini ya, masih terus dikerjakan untuk pembuatan di bagian drainase maupun di bagian jalur-jalur yang berada di belakang itu masih terus dilakukan pemadatan maupun penyiraman supaya cepat untuk dilakukan pekerjaan lanjutan, yaitu pengaspalan dan pengecoran seperti yang dilakukan di kaplingan di depan ini.
Ya, kita sudah berada di tunnel pertama. Kita beralih ke sisi kiri di sini untuk melihat situasi. Alat berat sudah standby di sini ya. Untuk melanjutkan nanti pengaspalan akan dilanjutkan di sini nanti sore kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan saja cuaca bersahabat. Karena saat ini kelihatan agak mendung sedikit, tetapi kita berharap saja semoga di sore hari nanti ya cuaca bagus dan kita akan melanjutkan untuk progres pengaspalan di jalur pit lane sambungan yang ada di depan ini. Ya, di situ ya. Oke, untuk pemasangan di bagian pit wall seperti kita perhatikan di sini sudah sip semuanya, maupun di bagian pagarnya atau debris pan ini sudah sip sekali menuju tikungan pertama seperti yang kita lihat di sini. Semakin rapi saja kalau kita perhatikan di lintasan Mandalika ya, setelah dilakukan pengaspalan di bagian pit lane maupun di jalur area first sisi sebelah kanan ini, maupun perapian di area rumput yang berada di trek lurus menuju tikungan pertama ini cukup nampak rapi ya. Tinggal beberapa titik saja untuk perapian di bagian tikungan-tikungan yang lain seperti pengerjaan lanjutan di bagian tikungan ke-5, 6, 7 masih terus akan dilanjutkan untuk perapian di area rumput yang berada di sana. Ya, sebelum kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di tikungan tersebut, kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan yang didapatkan di bagian tribun PPIP yang berada di bukit tikungan pertama ini. Ya, ini dia tribun PPIP yang berada di bukit tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk pengerjaan di bagian teras depan atau taman yang ada di sini ya, sudah terbentuk itu tulisan maupun model dari taman di depan ini. Cukup unik kalau kita perhatikan dari video udara ya. Dan untuk di bagian kerangka di atap yang ada di depan sebelah kanan maupun di bagian sisi kiri. Nah, ini di depan sebelah kanan ini agak tinggi ya, dan di kirinya agak rendah seperti itu modelnya. Nah, cukup unik ya kalau kita perhatikan, bentuknya ya menyerupai sedikit seperti lumbung padi yang khas daerah Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat seperti itu. Ya, jadi nanti di sini akan ditempatkan oleh para pejabat negara, Pak Presiden maupun para tamu elit tentunya ya, untuk melihat balapan yang akan berlangsung nantinya di WSBK maupun MotoGP 2022 mendatang. Ya, seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika saat ini masih dilakukan perapian di sisi luar, yaitu jalur untuk surface road maupun di bagian dalam yang ada di sini ya, di inner surface road maupun di bagian material gravel maupun area rumput dan sisi-sisi lain yang akan terus dikerjakan secara bersamaan, selain pengerjaan untuk curb area maupun pengerjaan di area verge yang akan segera tersambung semuanya. Jadi sudah tidak bersabar ya kita untuk melihat dari keindahan sirkuit Mandalika ini setelah jadi dan setelah selesai semuanya. Untuk sirkuit Mandalika Lombok sesuai jadwal dari Dorna Sport Italia, November 2021 akan menggelar event perdana World Superbike ya, seperti kita ketahui. Informasi diterima dari Dorna Sport Italia, kata Ketua Asosiasi Hotel NTB Busran Eka Mayadi. WSBK ini berlangsung hanya 3 hari kurang lebih, yaitu tanggal 12 sampai 14 November 2021. Diprediksi penonton kurang lebih 25.000 orang dan sudah disesuaikan dengan jumlah tiket yang sudah disiapkan, kata Eka Mayadi di minggu kemarin. Ya, peserta WSBK dari berbagai belahan dunia saja sejumlah 1.000 orang. Tentunya akan menjadi prioritas utama yang disiapkan kamar hotel di dalam kawasan maupun di sekitaran sirkuit Mandalika perlu ditambahkan seperti itu. Menurutnya, hotel, villa, dan homestay di kawasan KK Mandalika saja belum mampu menampung jumlah peserta WSBK ini. Itu dari peserta saja ya, belum lagi penonton yang sejumlah 24.000 atau 30.000 nanti orang. Jadi alternatifnya hotel, villa, dan homestay di seluruh Pulau Lombok ini harus disiapkan. Selain itu juga Eka Mayadi mengatakan hasil rapat dari jumlah penonton yang dibatasi dengan komposisi 60/40 seperti itu. Artinya khusus untuk warga NTB porsi tiket diberikan 60%.
Sedangkan sisanya yang 40% ya untuk penonton nasional maupun internasional. Bagi penonton yang memesan kamar di luar kawasan, tambahnya ya, sudah disiapkan 180 unit shuttle bus dengan 5 pintu masuk ke sirkuit Mandalika yang masing-masing sudah disediakan. Ya, jadi bagaimana menurut kalian kawan-kawan? Makin mantap bukan? Jadi untuk penonton yang tinggal di luar kawasan KIK Mandalika, jikalau nanti full untuk homestay, villa, resort yang ada di sini, maka bisa nginap di bagian luar kawasan sirkuit Mandalika. Tapi sudah ada nanti untuk rute-rute sendiri di bagian transportasi untuk menuju ke kawasan sirkuit Mandalika. Seperti itu. Mantap ya. Kita sudah siap tentunya untuk menyambut ajang balapan World Superbike maupun tes pramusim dan MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, kita kembali ke trek lintasan. Kita berada di tunnel kedua yang di sini ya. Masih kita lihat di sini untuk pengerjaan. Sudah sedikit lagi tentunya akan terselesaikan. Nah, ini terlihat ini ada bentangan pipa yang terhubung langsung ke bagian bak kontrol yang ada di sana dan langsung dibuang apabila ada air yang mengendap atau yang masih tergenang di bagian box kontrol tersebut. Ya, itu tunnel kedua nanti jalurnya ini menuju ke pantai langsung ya. Jadi para penonton yang berada di tengah sana atau berada di bukit itu ya, bisa langsung keluar nanti lewat jalur ini untuk menuju ke pantai yang berada di sekitaran sirkuit Mandalika. Ya, untuk tribun sementara ini di WSBK kita akan secara terbuka ya. Kita berada di bukit ini maupun di bagian bukit-bukit yang lain akan ditata dengan sebegitu rapinya. Untuk tribunnya nanti akan dibangun menyusul ya. Insya Allah di MotoGP 2022 semuanya sudah ready. Ya, seperti itu kondisinya saat ini. Karena terkait masalah pandemi juga yang masih melanda dunia, maka dari itu ya alternatif terbaiknya kita menonton di bukit ini secara terbuka ya. Jadi tidak menambahkan atau tidak membuat sesuatu yang melanggar aturan seperti itu ya. Karena ini kita berada di tempat yang terbuka. Seperti ini konsepnya nanti. Ya, kita lanjut kembali dari tikungan ke-10. Pengerjaan di sini untuk pembuatan di bagian billboard Pertamina masih terus dilanjutkan pengecoran di bagian perempatan untuk tiang-tiang yang berada di sini nanti. Nah, itu sudah beberapa hasilnya sudah didapatkan 1 2 3 4 sudah didapatkan ya. Dan satu lagi masih di bor juga akan dilanjutkan untuk pengecoran supaya cepat nanti untuk pembangunan atau penaruhan di bagian tiang untuk baliho besar atau billboard Pertamina yang berada di sebelah depan bukit tikungan 10. Ya, nanti untuk balapan tenang saja kawan-kawan ya. Jadi balapan itu tidak berlangsung 24 jam kok ya. Hanya beberapa jam saja sudah selesai. Jadi untuk tribun juga kayaknya tidak masalah kita bisa berdiri di sini atau kita bisa melihat bersama-sama nanti di atas bukit ini. Ya, kita berada di tikungan ke-10 menuju ke-11 untuk pengecoran ke sini sudah tersambung menuju ke sini dan saat ini sudah mulai dilakukan kembali di tikungan ke-11 menuju ke-12. Nah, ini ya sudah ditaruh untuk terpal di sisi kiri maupun kanan untuk melapisi dari lapisan trackline maupun run off yang ada di sini supaya tidak terkena jadi dari cairan beton tersebut atau semen. Dan di sini untuk pemasangan di bagian pagar pembatas juga masih terus berlangsung di sisi sebelah kanan yang ada di ke-12 atau 11 menuju ke-12 di sana. Terus berlangsung untuk penyelesaiannya supaya bisa terkoneksi semuanya. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi di siang hari ini. Nah, ini untuk lapisan prime coat di sebelah kiri tikungan ke-12 ini sudah mulai dilakukan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi akan dilanjutkan untuk pengaspalan. Nanti akan dicat ya. Nanti di sisi area verge maupun di bagian
area run off-nya ya, separuhnya akan dicat seperti sirkuit-sirkuit yang ada di dunia tentunya ya. Jadi akan dilanjutkan untuk pengaspalan kalau kita perhatikan di sini ya. Di sisi sebelah kiri yang ada di tikungan ke-12 menuju ke-13 ini. Ya, jadi seperti inilah kondisi yang ada di lintasan Sirkuit Mandalika pada siang hari ini. Kita bisa lihat bersama-sama ya, untuk pengerjaan terus akan dikerjakan secara bersamaan ya, supaya bisa tertuntaskan di bulan ini. Karena target kita memang bulan November ini, ya bulan September ini maksud kita harus terselesaikan untuk pengerjaan yang ada di bagian trek lintasan yang meliputi di bagian run off maupun area verge maupun pengerjaan di curb, semuanya ya harus tersambung secara sempurna. Untuk area run off di sisi tikungan yang ada di sini sudah selesai semuanya, tinggal lanjutan di bagian verge-nya ini. Nah, ini sambungan kita zoom sedikit, teman kemarin ada yang minta ya. Oke, untuk elevasinya benar-benar pas sekali. Walaupun warnanya agak sedikit ada perbedaan ya. Ya, begitu kontras kita lihat, tetapi tidak masalah. Nanti akan dilanjutkan ya, akan dibersihkan ya supaya semuanya terlihat rata. Tunggu saja. Jadi ada alat-alat tertentu nanti yang akan digunakan untuk membuat lintasan ini terbentuk sama ya, atau warnanya sama seperti itu. Dan nanti akan dibersihkan. Setelah dibersihkan pasti ya sambungannya itu pasti akan terlihat, tetapi tidak masalah tentunya. Karena yang diutamakan adalah elevasinya atau ketinggian dari aspal tersebut benar-benar sama rata seperti itu. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Di sini sebagian sebelah kanan juga akan ditaruh nanti di curb-nya. Nah, di sini seperti yang kita perhatikan tadi di awal video kita, sudah dilanjutkan untuk pengerjaan lanjutan di bagian sisi kiri yang ada di tikungan ke-14 menuju ke-15. Untuk pengerjaan lanjutan di bagian curb-nya sudah mulai dilakukan pemotongan cukup panjang hasilnya, dan dilakukan untuk pembersihan di bagian puing-puing yang sudah dikerjakan di sini supaya semuanya segera dilakukan untuk pengecoran. Ya, kita sudah sampai di tikungan ke-16 menuju ke-17, di mana awal penerbangan kita tadi di sini terlihat sibuk sekali, pengerjaan masih terus dilakukan untuk menyelesaikan dari mega project ini. Ya, mungkin sampai di saja perjumpaan kita. Untuk melihat keseluruhan kita sudah upload ya buat kalian semua. Jadi semakin yakin ya bahwa lintasan ini akan segera terselesaikan. Untuk itu, apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.